Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar SKI mengenai kemunduran umat Islam dan juga tajdid atau pembaharuan di dalam Islam. Yang pertama, sekilas kita flashback membahas tentang kejayaan Islam. Nah, di masa kejayaannya dulu umat Islam pernah menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi, begitu ya. Jadi ada Baghdad itu sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan yang bukan hanya didatangi oleh ilmuwan muslim dari negeri-negeri muslim, tapi juga orang-orang Kristen pun belajar di sana. Demikian juga di Andalusia, di Spanyol itu juga menjadi kota berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat penting sekali ya, yang di situ orang Kristen bisa belajar banyak dari kita. Nah, kemudian ada kejayaan Daulah Utsmaniyah di mana wilayahnya sudah sangat luas sekali, mencakup Asia, Afrika dan juga Eropa ya, 2/3 benua gitu, dunia maksudnya. Kemudian yang berikutnya mengenai kejayaan Daulah Mughal di India yang peninggalannya itu sampai sekarang bisa dinikmati ya oleh bukan hanya umat Islam, jadi bukan hanya kebanggaan dari India gitu ya, dari kita semua yang bisa melihat kejayaan Daulah Mughal di sana. Kemudian kejayaan Daulah Safawiyah di Persia gitu. Itu sekilas mengenai kejayaan Islam yang dulu ilmu pengetahuan itu sumbernya dari umat Islam. Nah, di mana sekarang kita itu tidak, seakan-akan tidak ketinggalan jauh, tidak memiliki ilmu apa-apa gitu ya. Padahal awalnya adalah sumbernya dari ilmuwan-ilmuwan muslim. Kemudian kita bicara juga tentang mengingat apa penyebab kemunduran dan kehancuran dari daulah-daulah Islamiyah tadi yang begitu menginspirasi sebenarnya ya. Penyebabnya itu mundur, kenapa mengalami kemunduran? Karena pemimpin atau khalifahnya itu seringkali karena turun-temurun itu tidak dipilih dari berdasarkan kualitasnya. Jadi ada saja kadang-kadang khalifahnya yang lemah gitu. Kemudian khalifah dan keluarganya itu terbiasa dalam kehidupan mewah dan berfoya-foya sehingga cenderung tidak sanggup memikul bebannya tanggung jawab khilafah. Kemudian yang berikutnya ada perebutan kekuasaan antara keluarga khalifah itu saling berebut kekuasaan gitu. Kemudian kalau pada masa Abbasiyah pernah dalam penguasaan bangsa Turki maupun Persia. Kemudian ada beberapa kerajaan yang melepaskan diri, itu penyebab akhirnya mengalami kemunduran. Setelah mengalami kemunduran lemah gitu ya, maka di situ nanti bisa sampai kepada titik kehancuran. Nah, mengenai kemunduran itu menurut Syekh Amir Syakib Arsalan itu sebenarnya apa tuh faktor yang menyebabkan mundurnya umat Islam? Yang pertama itu karena umat Islam itu tidak benar-benar menjalankan ajaran agama. Kalau saja mereka menjalankan agama secara benar, maka mereka pasti akan waktunya itu sangat bermanfaat sekali, sehingga dia akan banyak melakukan hal-hal yang positif yang nantinya bisa membawa pada kemajuan gitu. Kemudian yang berikutnya tidak bersatu, umat Islam itu terpecah belah gitu. Jadi itu yang menjadi kelemahan umat Islam, sehingga mengalami kelemahan, tidak kuat ya, tidak menjadi umat yang kuat. Kemudian ini menjadi strateginya dari orang yang tidak suka ya dengan Islam itu ya dipecah belah semacam ini gitu. Kemudian yang berikutnya cinta dunia dan takut mati ya. Nah, yang semacam ini jelas wahan itu jelas-jelas menjadi penyebab kemunduran. Kemudian hilangnya semangat jihad. Nah,
takut mati tadi, sehingga nggak ada semangatnya untuk berjihad. Kemudian penyebab kehancuran itu apa? Kalau misalnya Abbasiyah itu ada perang salib dan juga ada invasi dari Mongol. Kemudian Umayyah yang di Andalusia itu ada reconquista, yaitu perebutan kembali wilayah-wilayah Spanyol yang diduduki oleh umat Islam, dikuasai. Padahal di situ mereka itu tidak dipaksa untuk masuk Islam. Mereka melihat praktek-praktek keagamaan umat Islam yang sangat mereka lihat adab-adabnya, sehingga mereka dengan kemauan sendiri masuk ke dalam Islam. Nah, orang-orang Kristen yang semula menjadi penguasa di situ tidak rela gitu. Maka ketika umat Islam itu lemah, saatnya mereka itu kemudian menyerang dan mengambil atau merebut kembali wilayah dari umat Islam. Kemudian terakhir Bani Umayyah itu ditaklukkan oleh Ratu Isabella dan juga Raja Ferdinand gitu. Dan di situ orang-orang Andalusia, walaupun itu mereka penduduknya asli, mereka tidak rela melepaskan keislamannya, walaupun diancam dengan pilihan masuk ke dalam Kristen atau kalau enggak dibunuh, disiksa. Mereka lebih rela mengalami siksaan ataupun dibunuh daripada harus melepaskan keyakinannya begitu. Padahal itu asli orang Andalusia sendiri gitu ya. Kemudian Mughal, yaitu kehancurannya karena dikuasai oleh Inggris ya. Kemudian penguasaan Barat atas Islam. Ya, kekalahan Daulah Utsmaniyah atas Eropa di Wina pada tahun 1686. Yang di situ kemudian bangsa Eropa itu kemudian mulai mengincar wilayah-wilayah yang berhasil diduduki oleh umat Islam, ya mau direbut kembali semacam itu, dan kemudian juga melakukan ekspedisi ya penjajahan ke wilayah-wilayah Islam lainnya, misalnya di Malaka, di Gujarat dan lain sebagainya. Kemudian mereka yang diterapkan adalah politik pecah belah, itu adu domba, divide et impera. Kemudian mereka punya semboyan 3G ya, gold, yaitu penjajahan yang mereka lakukan itu untuk mengeruk kekayaan di wilayah yang mereka duduki itu. Kemudian glory, yaitu untuk mencari kekuasaan ya, untuk menjajah di situ, menguasai wilayah itu gitu. Dan gospel, yaitu menyebarkan Kristen. Nah itu, jadi mereka punya 3 misi ini gitu ya. Kemudian di wilayah Asia Tenggara maksud saya, itu Prancis berhasil menduduki misalnya di Aljazair, Aden, Tunisia, Maroko, Libya ya. Jadi setelah kemunduran Daulah Turki Utsmani itu, kemudian mereka bangsa-bangsa Eropa itu mulai menduduki wilayah-wilayah ini. Inggris juga menguasai Mesir, Sudan begitu. Kemudian di Jazirah Arab, Prancis pun menguasai Suriah, Lebanon. Inggris pernah juga menduduki di Palestina dan Yordan gitu ya. Kemudian di Asia Tengah, Rusia pun menguasai Kaukasia, Samarkand, Bukhara, Uzbekistan, semacam itu. Jadi pendudukan atau penguasaan Barat terhadap dunia Islam, terhadap negara-negara wilayah-wilayah Islam gitu. Mereka melakukan yang semacam itu untuk misi 3G tadi ya, mencari kekayaan, menguasai dan juga mengkristenkan. Nah, itu mereka ternyata punya misi semacam itu. Kemudian gerakan pembaharuan Islam. Nah, melihat ya, jadi realita yang semacam itu ya, maka menimbulkan ada pemikiran di kalangan ilmuwan Islam untuk melakukan gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan di dalam Islam itu adalah kristalisasi kesadaran keimanan. Jadi keimanan yang sudah ada di dalam diri mereka itulah yang menyebabkan mereka itu tergerak untuk melakukan sebuah pembaharuan ya, untuk membangun sebuah tatanan kehidupan masyarakat di seluruh aspeknya,
supaya sesuai dengan prinsip Islam. Nah, itu yang menjadi motivasi mereka itu karena mereka ingin semua aspek itu diatur dengan prinsip Islam, karena itulah yang baik, yang membawa kepada kebaikan. Itu makanya kesadaran keimanan inilah yang kemudian disebut gerakan pembaruan, upaya untuk apa? Kembali kepada kejayaan Islam yang tadi, karena apa namanya, yang ada adalah ingin melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, menuntut ilmu gitu ya, tidak ada masalah dengan pribadinya, macam itu, semangat untuk mencari ilmu, maka yang semacam itu kan akhirnya mengalami kejayaan. Nah, ini kondisi yang buruk dari umat Islam itu, mereka bangkit, tujuannya tidak lain adalah memulihkan kembali kejayaan Islam. Sebagaimana Rasul pernah bersabda bahwa sungguh Allah itu akan mengutus kepada umat ini pada setiap abad, setiap 100 tahun. Itu akan ada orang-orang yang memperbaiki dan juga memperbaharui agama. Jadi maksudnya melakukan pembaharuan itu ketika mengalami kemunduran, sudah ada penyelewengan, sudah ada hal-hal penyimpangan, itu pasti akan diperbaiki dan diperbaharui supaya lebih mereka itu kembali lagi pada ajaran yang benar. Kemudian pelopornya siapa? Ada Sultan Mahmud II dari Turki, kemudian Sayyid Ahmad Khan dari India, Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Nah, itu sebagai pelopor, dan kemudian tokoh pembaharuan Islam itu ada Jalaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, dan juga Muhammad Rashid Ridho. Selanjutnya, gerakan pembaharuan di dalam Islam itu adalah gerakan reformasi. Jadi ingin membuat tatanan baru gitu ya, yang lebih baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tadi, purifikasi ya, menuju kepada kemurnian lagi yang sudah tadi mengalami penyimpangan, supaya dikembalikan pada kemurnian ajaran yang benar gitu. Kemudian modernisasi ya, sesuai dengan kemajuan saat itu gitu. Dan kemudian orientasinya nasionalisme. Jadi masing-masing di wilayah itu tidak disatukan dalam satu kepemimpinan seperti halnya daulah yang dulu, karena mereka sekarang sudah terpecah-pecah di wilayah-wilayah, maka sifatnya orientasinya nasionalisme. Nah, gerakan pembaruan semacam ini itu menjadi kebangkitan kesadaran untuk melepaskan diri dari jajahan imperium barat tadi gitu. Jadi mereka akhirnya, rakyatnya, jadi para pembaharu ini berhasil mengajak banyak orang untuk sadar akan penjajahan dari bangsa barat ini, sehingga mereka akhirnya bisa mengalami kemerdekaannya. Contohnya yang kita rasakan di Indonesia ini gitu, dari penjajahan Belanda gitu ya, Yordania, Syria, Lebanon, Pakistan, Libya, Mesir, termasuk juga Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam ya, dan sebagainya itu. Nah, itu anak-anak ya mengenai kemunduran Islam dan juga tajdid. Nah, di mana setiap abad, setiap 100 tahun pasti, kata Rasulullah, akan ada dari umatku itu, kata Rasulullah, orang-orang yang punya semangat untuk melakukan perubahan, pembaharuan gitu. Maka kita semoga terpilih semacam itu. Mari kita ikut berperan di dalamnya gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.